Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah kita berlanjut terus melaksanakan ibadah puasa. Sekarang kata orang tua sudah lilih kuran. Mudah-mudahan kita semua tercepreti atau diberi hikmah dari Lailatul Qadar yang menurut keterangan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya robbal alamin. Kita sekarang berbicara tentang pandangan Islam mengenai ekonomi keluarga. Kalau kita berbicara tentang ekonomi keluarga itu adalah pondasi dari satu keluarga. Jangankan sudah lahir, di dalam kandungan saja kita sudah butuh ekonomi. Karena kalau anak yang kurang gizi ibunya, ya, itu akan menjadi anak yang stunting. Begitu kan? Jadi ekonomi itu penting karena harus terpenuhi syarat-syarat kesehatan melalui makanan, melalui pakaian dan lain sebagainya. Begitu lahir, anak itu pengen susu. Susu kan harus dibeli. Sementara ibunya belum keluar air yang pertamanya, yaitu yang disebut dengan kolostrum. Jadi ekonomi itu bohong kalau dikatakan tidak perlu. Perlulah. Makanya buat apa katanya harta tidak akan dibawa ke akhirat. Itu yang menjadi kehidupan itu ekonomi. Harta itu. Jadi anak soleh, jadi anak pinter, jadi keluarga bahagia sejahtera. Itu ekonomi itu. Makanya sekarang sudah mulailah para pendakwah agama sudah mulai kita hantam bahwa jabatan, bahwa harta tidak dibawa ke akhirat. Ari manehna hirup di dunia teh apan ku harta keur bawaan ke akhirat. Itu akhir ada sedikit ngenes ya begitu. Nah, ini ada banyak pedoman. Yang pertama pedomannya adalah di surat An-Nur ayat ke-32 ya. Ayat ke-32 kalau tidak salah. Surat An-Nur dia mengatakan, dan kawinkanlah ya mereka-mereka yang sendirian. Tapi di situ disebut yang layak kawin. Jadi layak itu suka disebut sama Allah. Apa ya tafakarunnya? Yaitu yang disebut oleh kita dengan pendewasaan usia perkawinan, dengan apa hukum-hukum kawin yang beragam, itu adalah ya tafakarunnya pemikiran kitanya. Di situ disebut kawinkanlah ya dengan hamba sahayanya yaitu perempuan tentu saja. Dan jika mereka miskin, Allah akan mencukupinya. Karena Allah adalah maha luas, maha pemberi dan juga maha mengetahui, tahu kepada siapa. Begitu. Nah, jadi Allah akan memberikan kecukupan rezekinya. Tentu saja kecukupan rezeki itu tidak ujung-ujung. Tidak tiba-tiba, tapi itu harus ada proses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Geus teng-teng deh bae nya, keun bae dan namanya juga Aki begitu. Alhamdulillah segini juga ya, umur 37 masih lumayan. Itu yang pertama. Jadi di surat An-Nur ayat 32 ini adalah menjelaskan bahwa rezeki itu akan diberi oleh Allah. Tapi harus dengan jalan. Tentu saja tidak semata-mata. Begitu. Jangan takut. Tapi juga jangan terlalu optimis. Diam aja di masjid. Kemudian tidak usaha. Itu juga adalah salah.
Kemudian yang kedua, tetap di surat Al-Baqarah 233 menyebut bahwa suami wajib menafkahi istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya bukan hasil korupsi, bukan hasil nyolong dan lain sebagainya. Tapi cara yang ma'ruf adalah menjadi ibadah yang baik. Itu dua. Karena itu maka bangga kencana. Dulu kita janji, Aki tahun 78-an banyak orang yang menanyakan, Ki, Aki tahun 71 kampanye bahwa kalau ikut KB akan bahagia dan sejahtera, yaitu NKKBS itu. Mana sejahteranya? Saya ikut KB sudah 7 tahun tidak sejahtera, bahkan ada yang tidak ikut KB itu sejahtera. Nah ini berat tantangan, tidak mudah. Makanya benar kemarin waktu Aki ketemu di kota Bandung itu kita bicarakan. Pak, apa yang dibicarakan? Kumanu ngajar jalmama ya. Kalau orang itu dilatih di pesantren dengan kiai sepuh, itu insya Allah anaknya jadi Nahdlatul Ulama. Tapi kalau sekolah di Muhammadiyah, alirannya pasti Muhammadiyah. Nggak apa-apa, semuanya juga bagus ya. Nah, kita dari mulai situ kita mulai dengan merintis sejahteranya. Sejahteranya itu yaitu pertama income generating. Income generating ini adalah hadiah kepada yang telah 2 tahun dan di situ adalah pemenuhan gizi. Ingat UPGK yang pertama, UPGK. Ya, usaha perbaikan gizi keluarga. Usaha peningkatan gizi keluarga macam-macam. Ibu-ibu diberi kelinci 2 betina 1 jantan karena saat itu kelinci adalah bagus untuk makanan bergizi dan juga bagus kalau dijual untuk ekonomi. Kemudian ada kelapa hibrida. Kemudian ada apa lagi ya, UPPKA kita itu dibentuk, dibiayai oleh badan usaha milik negara. Ada Pertamina, PLN, BNI dan lain sebagainya. Begitu ya. Angkasa Pura dan lain sebagainya, sampai ke Kesra, sampai kepada KPKU. Itu adalah usaha-usaha kita dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga yang telah ber-KB. Tanjung Pandan banyak coklat, Supermi dengan ketupat, pendapatannya meningkat, ekonominya terangkat. Itu sisi Niranaki. Jadi sekali lagi bahwa fungsi ekonomi itu adalah fungsi pondasi. Ya, sebelum fungsi-fungsi yang lain, fungsi ekonomi lah. Tentu saja yang pertama adalah fungsi agama dan fungsi ekonomi ini adalah fungsi yang paling penting. Karena selama kita hidup, selama kita hayat di kandung badan, kita tetap butuh ekonomi. Nah karena itulah maka kita intervensi kepada ekonomi. Ingat, di keluarga berkualitas yang namanya sejahtera itu nomor 1. Bukan berarti mengabaikan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan kembali kita bacanya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya. Dari sejahtera itulah kita akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.